Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firian Raihani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi 2019. Jadi di video kali ini saya akan membahas topik 9 yaitu uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer yang udah kita bahas di video-video sebelumnya juga. Terus juga uji asumsi klasik itu ada 3, ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama ada uji multikolonialitas. Menurut Ghazali 2019, uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikoloniaritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya. Variance Inflation Factor atau VIV. Nah, di sini uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflator factor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom koliniaritas statistik pada tabel koefisien. Jika nilai tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikoloniaritas. Nah, sebaliknya, jika tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoloniaritas. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Saya akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Ini datanya sudah saya masukin, dan saya tambahin 3 kolom, yaitu res 2, LN res 2, dan ABS res 1. Nah, sekarang kita langsung aja ke uji multikolonialitas. Caranya itu klik analyze, terus ke regression, setelah itu ke linear. Nah, di dependent itu kita isi prestasi praktikum. Sedangkan di independen kita isi kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu kita klik statistik di sini. Kita checklist yang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Nah, yang ini di unchecklist aja. Hanya checklist 2 ini. Kita klik continue, lalu plots-nya kita hilangin checklist yang ada di sini. Kalau nggak ada ya udah biarin aja. Terus di save-nya juga pastikan nggak ada checklist. Continue. Lalu kita klik OK. Di sini keluar output-nya, kita bisa lihat di tabel koefisien. Ada kemandirian belajar atau X1 dengan nilai tolerance 0,789 dengan nilai VRV-nya itu 1,268, yang dimana nilai tolerance itu lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Berarti artinya, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas. Kan tadi toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan FIF-nya lebih kecil dari 10. Berarti ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, di motivasi berprestasi atau X2 juga sama. Karena nilainya kebetulan sama,
maka kesimpulannya juga sama, yaitu tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas dengan grafik plot atau ZPRET dan SRES-ID. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRET dengan residual SRES-ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRES-ID dan ZPRET yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatterplot. Dasar analisisnya adalah jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y itu sumbu yang tegak lurus vertikal, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini kita bisa langsung klik analyze, lalu regression, terus ke linear. Nah, variabelnya masih sama. Terus dependennya sama independennya itu masih sama. Perbedaannya hanya di plot saja di sini, di mana Y itu kita isi dengan SRES-ID, dan X ini kita isi dengan ZPRET. Nah, kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini kita bisa ke scatter plot-nya aja. Pengambilan keputusan bisa dilihat dari grafik scatter plot saja. Di grafiknya kita bisa lihat bahwa secara kasat mata atau visualnya kita bisa lihat bahwa data-data atau titik-titiknya ini menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, di mana sumbu Y ini yang garis tegak lurus vertikal, yang artinya dapat disimpulkan bahwa grafik ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi di sini keputusannya hanya secara kasat mata. Dan ini tuh belum jelas atau belum akurat. Maka untuk lebih jelasnya lagi, kita harus menggunakan data statistik, yaitu uji hetero dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen absolut UT atau ABS-UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, langsung aja kita ke SPSS, kita langsung mulai pengujiannya.
Caranya itu kita klik transform dulu, kita akan mentransform datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ke compute variable, di target variabelnya kita masukin ABS res 1. Nah, di function groupnya kita yang all, lalu ininya kita klik yang ABS, dikeatasin, tanda tanyanya dihapus, lalu kita masukin unstandard design ke sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah ke execute. Kita bisa lihat di data view. Nah, di sini ABS residualnya sudah keisi. Lalu kita sekarang ke pengujiannya, klik analyze, regression, linear, lalu di dependent-nya yang prestasi praktikum kita keluarin, kita ganti sama ABS residual 1, lalu ininya statistik, di statistik kita checklist, estimate, sama model fit. Lalu ini juga masih sama, continue, lalu OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Pengambilan keputusan seperti biasa kita bisa lihat di coefficients-nya yang berada di tabel signifikan atau di tabel signifikasi yang berada di kolom signifikasi menurut maksud saya, yang dimana untuk dependent variable sudah diganti menjadi ABS res 1. Nah, di sini kita bisa lihat kemandirian belajar atau X1, nilai signifikasinya itu 0,127, yang dimana nilai ini tingkat kepercayaannya di atas yang dimana nilai ini itu di atas tingkat kepercayaannya yaitu 5% atau 0,05. Berarti itu 0,127 itu kan lebih besar dari 0,05. Maka kalau misalkan lebih besar, nih, dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Lalu untuk motivasi berprestasi atau X2-nya juga di atas 0,05 karena nilai signifikannya 0,020 yang dimana tidak mengandung heteroskedastisitas juga. Lalu sekarang kita ke uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park menemukan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terhadap heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Kita pertama transform dulu ke transform, compute, terus di target variabelnya kita isi res 2. Kita isi res 2. Nah, setelah itu ininya masih tetap di all, function groupnya. Lalu kalau function and special variabelnya kita masukin ln. Ini dihapus dulu. ln dinaikin, tanda tanyanya hapus aja. Lalu kita ke unstandard, masukin ini. Nah,
Lalu kita klik bintang ini, terus tambahin unstandard devices lagi. Nah, ini tuh res 1 ditambah res 1 sama dengan res 2. Kita klik OK. Nah, di sini udah ke execute, kita bisa lihat di data view-nya. Nah, res 2-nya sudah keisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke transform lagi. Kita bakal ganti target variabelnya jadi ln res 2. Nah, kita masukin ini res 2. Res 2. Ininya masih sama. Lalu kita klik OK aja. Nah, di sini juga udah ke execute. Kita bisa lihat di sini udah ada ln res 2-nya udah keisi. Lalu kita masuk ke uji hetero baru masuk ke uji heteroskedastisitas dengan uji part. Caranya itu kita klik analyze, regression, linear. Nah, di sini di dependennya itu yang ABS kita keluarin aja, kita masukin yang ln res 2. Lalu ininya statistik, plot, dan save-nya masih sama. Lalu kita klik OK aja langsung, keluar output seperti ini. Seperti biasa kita lihat di tabel koefisien pada kolom signifikan. Pada kemandirian belajar atau X1, kita mendapat nilai signifikan 0,620, di mana nilainya lebih besar dari 0,05. Berarti kalau misalkan nilainya lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini juga yang motivasi berprestasinya atau X2 itu nilai signifikannya 0,817, di mana lebih besar daripada 0,05, yang artinya maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi sampai situ aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.